الدعوة السلفية دين الله الحق، دين الله الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Taib, bismillah. Ini nyambungin tadi ya. Nah, cuma saya mau bahas dari alurnya dulu supaya teman-teman bisa ikuti konteks saya. Nanti bingung kalau enggak. Jadi dulu setelah Nabi Sulaiman meninggal, ya, Nabi Sulaiman meninggal itu kalau menurut kalau kita berdasarkan pertimbangan latar belakang sejarah yang ditulis di dalam tanakh ini, kira-kira Nabi Sulaiman itu meninggal tahun 931 sebelum Masehi. Nah, tahun 930 sebelum Masehi itu, kerajaan Israel itu terpecah. Dulu kan Nabi Sulaiman itu kan rajanya tuh. Kemudian Nabi Sulaiman meninggal, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel yang di selatan dan kerajaan Israel yang ada di utara. Kerajaan Israel yang di selatan itu kita sebut dengan nama kerajaan Yehuda. Kalau yang di utara itu kita bilang kerajaan Israel namanya. Nah, kerajaan Israel yang di utara dan kerajaan Yehuda yang di selatan. Yang di utara itu ibu kotanya di Samaria. Kalau yang di selatan ibu kotanya di Yerusalem. Oke ya. Jadi mereka itu Baitul Maqdis. Jadi mereka ini kemudian kenapa mereka berpisah gitu ya. Jadi dulu ketika Nabi Sulaiman meninggal, rakyatnya itu tidak mau, Bani Israel itu tidak mau untuk membaiat anaknya Nabi Sulaiman karena mereka pengen hukum Taurat itu diringankan gitu. Bani Israel itu nggak mau membaiat anaknya Nabi Sulaiman karena mereka pengen keringanan hukum gitu, nggak mau yang berat-berat, nggak mau ikut hukum Taurat lah gitu. Akhirnya setelah mereka sudah membaiat yang ajudannya Nabi Sulaiman yang berkhianat, jadi ajudannya Nabi Sulaiman yang berkhianat ini namanya Yerobeam. Kalau di dalam Al-Bidayah wan Nihayah namanya Yurbuam. Kalau anaknya Nabi Sulaiman tadi namanya Ruhbuam atau Rehabeam kita bilang. Jadi kalau Reha pakai huruf R itu anaknya Nabi Sulaiman. Kalau pakai Yerobeam itu ajudannya Nabi Sulaiman yang berkhianat itu tadi, yang dibaiat oleh nanti 10 suku Israel membaiat ke situ. Jadi yang membaiat anak Nabi Sulaiman itu cuma dua suku. Suku Yehuda dan suku Benyamin saja. Atau ada yang menyebutkan bahwa sebagian suku Lewi ada yang masih membaiat di situ. Tapi rata-rata 10 suku mereka membaiat ke kerajaan Israel Utara. Mereka pengen bermudah-mudahan dalam beragama. Bahkan disebutkan di dalam tanakh ini mereka Yerobeam itu baru raja pertama kan istilahnya, baru raja pertama yang mendirikan kerajaan tersebut. Dia sudah membawa berhala ke kerajaan Israel itu, gitu. Nah, makanya kerajaan Israel ini nanti duluan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu hancur tahun 723 sebelum Masehi. Ingat tuh, nah itu berarti berapa itu jaraknya tuh? Dari tahun 930 sebelum Masehi sampai 723 sebelum Masehi. Nah, itu periodenya. Nah, di periode ini namanya zaman raja-raja. Nah, di zaman raja-raja ini nanti Allah tetap utus nabi-nabi di situ. Makanya ada nanti Nabi Yesaya, Yeremia, kemudian Nabi Hosea, Nabi apalagi Yoel, Nabi Amos, Nahum, Habakuk, Zefanya, dan lain-lain. Itu diutus di zaman ini. Nanti ada Nabi Elia, Nabi Elisa ya, atau bisa dibilang Nabi Ilyasa gitu. Nah, itu diutus di periode zaman raja-raja ini nanti ya. Ada nanti yang bernubuat di kerajaan Yerusalem juga, di kerajaan Yehuda Selatan tadi. Nah, ini kerajaan ini kan rajanya terus berganti nih. Nanti meninggal raja ini, raja satu, raja yang berikutnya. Nah, sampai tahun 723 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara itu karena banyaknya kesyirikan mereka, akhirnya Allah binasakan mereka, diserang mereka sama kerajaan Asyur, kerajaan Assyria. Ya, akhirnya mereka dibuang, dideportase, maka dikenal dengan istilah 10 suku yang hilang. Jadi Bani Israel itu, jadi kerajaan Israel yang di utara itu dianggap hilang dalam sejarah Yahudi. Suku-suku 10 suku itu hilang. Nah, sisa-sisa mereka itu dikenal dengan hari ini dengan orang Samaria namanya. Orang-orang Samaria. Jadi kalau teman-teman searching di Google, apa itu agama Samaria? Jadi di dunia ini ada dua kubu antara Yahudi dengan Samaria. Yang mereka itu sama-sama mengaku mewarisi Tauratnya Nabi Musa. Jadi orang Samaria ini nggak mau sebut Yahudi.
Kalau orang Yahudi, mereka ini jadi orang Samaria ini mereka cuma pengen disebut dengan Bani Israel aja, nggak mau disebut Yahudi mereka. Nah, kalau orang Yahudi mereka menganggap orang Samaria ini bukan Bani Israel. Nah, karena mereka itu sudah tercampur-campur darahnya, sudah kawin campur mereka. Kalau sebaliknya juga orang Samaria juga menganggap orang Yahudi itu bukan Bani Israel. Bani Israel yang asli ada kami, kata mereka, kata orang Samaria. Jadi kata Ibu ya dulu saya dengar dia bilang permusuhan antara Yahudi dengan Samaria itu seperti permusuhan antara Sunni dengan Syi'i, katanya. Nah, itu analogi yang cukup bisa ditangkap loh oleh antum. Oke ya. Ini untuk apa namanya? Latar belakang perpecahan kerajaan itu tadi. Nah, kemudian nanti tahun 586 orang kerajaan Yehuda Selatan ini mereka juga sudah semakin merosok moralnya nanti. Barulah mereka ini nanti diserang oleh kerajaan Neo-Babilonia yang dipimpin oleh rajanya waktu itu Bukhtansor. Kalau di dalam literatur Islam itu namanya Bukhtansor. Ya. Kalau di dalam Alkitab ini, di dalam Tanakh ini namanya Nebukadnezar. Oke ya. Nah, Nebukadnezar ini atau Bukhtansor ini tadi, dia ketika sudah menghancurkan Baitul Maqdis, ketika sudah mengalahkan raja kerajaan Yehuda waktu itu, dia juga menghancurkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis inilah Baitul Maqdis yang dibangun Nabi Sulaiman itu, yang ditinggikan Nabi Sulaiman itu, dihancurin sama dia. Termasuk tabut perjanjian itu hilang di situ. Nah, kata Syekhul Islam, di periode inilah sanad Taurat itu terputus, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, baru ketika sudah dia merebut, hilanglah tabut itu tadi, maka nanti ada zaman di mana Ezra, ya, Uzair itu yang mana orang Yahudi mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, ya kan, waqalatil nasara al-masih ibnullah. Nah, orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Nah, itu untuk itu nanti kita bahas pas masuk kitabnya aja ya, untuk fokus ke situ. Yang jelas kita udah tahu konteksnya, itu sejarah tentang hancurnya Baitul Maqdis yang pertama. Baitul Maqdis yang kedua itu nanti hancurnya ketika jadi nanti kerajaan Babilonia ini yang mereka kan udah menghancurkan Baitul Maqdis tuh. Nah, Bani Israilnya itu, orang Yahudinya itu, mereka dibuang ke Babilonia. Waktu mereka udah dibuang di Babilonia ini akhirnya meninggallah nih Nebukadnezar-nya atau Bukhtansor. Kemudian diganti oleh raja berikutnya sampai raja terakhirnya itu kalau nggak salah namanya Nabonidus. Nah, Raja Nabonidus ini, Raja Neo-Babilonia yang terakhir. Dia ini diserang oleh kekuatan baru dari Persia yang baru bangkit, yang dipimpin oleh Cyrus the Great, Kores Agung. Kemudian Kores Agung ini mengalahkan Nabonidus, sehingga dia membuat dekret baru. Dia izinkan orang-orang yang berada di bawah jajahan dia untuk kembali ke kampung halaman mereka, termasuklah orang Bani Israel, orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi diizinkan lagi pulang ke Yerusalem, mereka mendirikan lagi Baitul Maqdis. Nah, didirikan Baitul Maqdis, maka ini dikenal dengan periode Baitul Maqdis yang kedua, Bait Suci kedua. Dan ini terus sampai di zaman Nabi Isa nanti. Bahkan disebutkan si Raja Herodes nanti sempat memperluas bangunan Baitul Maqdis ini. Tentu saja ini semua cerita ini adalah cerita-cerita yang bisa kita dapat dari sumber-sumber sejarah yang sekuler dan juga Alkitab sini, bukan sejarah-sejarah yang mutlak semuanya itu bersanad sampai ke informasi yang bisa kita pastikan kebenarannya, bukan. Artinya semua cerita ini hanya pendekatan saja. Oke, kalau bukan untuk dipercaya benar-benar semua ini 100% terjadi, cuma ini sebagai konteks sejarah kalau teman-teman ngobrol sama ahlul kitab, jadi nanti kita kalau dia ngomong gini, kita paham, oh maksud dia periode ini gitu kan. Bukan berarti kita mau makanya saya bilang kalau misal nggak terlalu penting kali, nggak usah dilihat juga nggak apa-apa sih rekaman. Ini yang mau nambah wawasan aja. Nah, kemudian ketika zaman Nabi Isa itu nanti, itu udah periode Baitul Maqdis kedua tuh. Baru nanti ketika Nabi Isa sudah naik ke langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti tahun 70-nya, tahun 70 Masehi, itu Baitul Maqdis yang kedua ini dihancurkan lagi sama orang Yahudi, sama orang Romawi, karena terjadi perang Yahudi Romawi yang pertama. Oke ya, nah itu tahun 70 Masehi. Perang Yahudi Romawi pertama itu dari tahun 66 Masehi sampai tahun 73 ya, 73 Masehi. Nah, puncaknya di tahun 70-nya itu dihancurkan Baitul Maqdis. Oke, ini
latar belakang sejarahnya. Nah, kata orang Yahudi, mereka itu kan punya Tuhan, punya nama Tuhan itu ada banyak tuh. Salah satu nama Tuhan itu yang paling Ismul Azamnya lah indal Yahud, yaitu adalah Yod He Vav He. Yod He Vav He. Ada disebut dengan tetragrammaton, ada 4 huruf suci. Jadi orang Yahudi mempunyai banyak nama Tuhan. Dari banyak nama Tuhan ini yang paling agung itu ada 7. Yaitu Yod He Vav He, tetragrammaton tadi, kemudian Elohim, kemudian El, kemudian El Shaddai, Adonai Zebaot, kemudian apa lagi yang belum saya sebut? Lupa saya. Yang jelas itu nggak terlalu penting sih. Yang paling penting itu ada 2 ini, yaitu Yod He Vav He dengan Elohim. Ya. Yod He Vav He dengan Elohim. Saya udah banyak lupa. Ada nama-nama seperti El Elyon, ya Tuhan yang Maha Tinggi. Kemudian ada El Roy, Tuhan yang Maha Melihat. Nah, cuma yang paling pentingnya di dalam nama agama Yahudi yang bakal sering terulang kalau kita melihat Tanakh ini nanti, itu adalah Yod He Vav He dengan Elohim. Ini nama yang paling kudus ini, paling suci. Nah, yang paling sucinya lagi itu adalah Yod He Vav He itu tadi, yang disebut dengan tetragrammaton. Itu 4 huruf suci kan, huruf Yod, He, Vav, He. Ini kan nama huruf ini semua yang saya sebutkan tadi. Huruf Ya, Ha, Waw dengan Ha. Oke ya. Nah, cuma nama-nama itu tadi kan karena dia huruf Ibrani ini perlu ada harokat, ada tanda bacanya supaya kita bisa tahu bagaimana cara membacanya. Karena kalau kita tulis juga sekedar Ya, Ha, Waw, Ha, itu bisa dibaca Yahwah, bisa Yuhwah, bisa Yahwi, bisa Yahwu, banyak macamnya gitu loh. Nah, bahasa Ibrani juga gitu, dia perlu tanda baca. Nah, masalahnya literatur orang Yahudi yang dulu, ya, seperti naskah Laut Mati, ya itu kan termasuk dari dokumen naskah yang paling tua di dalam dari sumber-sumber Tanakh ini. Nah, manuskrip yang tertua. Nah, di zaman itu belum ada tanda baca, belum ada dikasih tanda nikut namanya, tanda harokatnya belum ada. Tapi kalau di pemberian tanda baca itu baru ada di naskah Masoret. Itu di sekitar abad ke-10 lah itu. Kalau di sekarang itu yang masih utuh itu yang paling lengkap itu adalah Kodeks Aleppo dengan Kodeks Leningradensia. Ya, Kodeks Aleppo dengan Kodeks Leningrad. Yang paling lengkap Kodeks Leningrad karena Kodeks Aleppo udah sempat kebakaran. Nah, di periode inilah naskah Masoret ini sudah dikasih dibubuhi nikut tanda baca. Nah, ketika dilihat di naskah-naskah yang sudah diberikan tanda baca ini, dia jadinya Yod He Vav He itu dikasih harokat, jadi bacanya jadi Yehovah. Yehovah. Gitu. Sementara pembacaan yang ada orang Kristen yang mulai menghidupkan kembali, pembacaannya itu bukan Yehovah tapi Yahweh. Dan ini bukan mustahil kalau pembacaan ini memang sudah ada sejak dulu. Cuma karena orang Yahudi itu jarang mengucapkan nama itu, jadi karena nama ini sangat kudus di dalam agama Yahudi, nama Yod He Vav He ini. Kata orang Yahudi, mereka itu sudah tidak mengucapkan itu sejak Baitul Maqdis itu dihancurkan. Atau ada yang menyebutkan sejak zaman Shimon HaTzadik. Jadi imam besar terakhir yang mengucapkan nama Yod He Vav He ini adalah Shimon HaTzadik. Jadi orang Yahudi punya imam besar dan dia itu terjadi khilaf juga di kalangan orang Yahudi. Shimon HaTzadik ini hidup di periode mana? Ya, sebagian mereka mengatakan dia hidup di zaman Alexander Agung, gitu ya. Kalau Alexander Agung itu kan dia muridnya Aristoteles, berarti di periode-periode itu dia. Itu terjadi khilaf juga. Shimon HaTzadik ini hidup di periode mana? Nah, yang jelas dia adalah imam besar terakhir yang mengucapkan nama Yod He Vav He. Ada yang mengatakan sejak Baitul Maqdis kedua dihancurin, nama Yod He Vav He itu tidak disebutkan lagi. Dan memang ada larangannya di dalam Alkitab. Akhirnya mereka mencari-cari pembenaran nih. Di dalam Alkitab dilarang menyebutkan nama Tuhan. Ya, ini Lotisa et Shem Adonai Elohei Khalashaf. Janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lotisa et Shem Adonai Elohei Khalashaf. Kilo yanake Adonai et Asheri sa et Shemu Ashaf. Karena dia memandang bersalah orang yang menyebutkan nama tersebut dengan sembarangan gitu. Nah, itu ada di dalam kitab Keluaran, larangan menyebutkan nama Tuhannya orang Yahudi itu. Nah, jadi nama Tuhannya orang Yahudi yang Yod He Vav He itu tadi, itu kalau dikasih harokat bisa dibaca Yehovah. Itu sesuai dengan naskah Masoret. Naskah Masoret itu kalau ini pakai standar naskah Masoret. Jadi keumuman
tanah-tanah itu yang ada sekarang, Taurat orang Yahudi, mereka itu mengikuti tanda baca ya yang di naskah Masoret gitu. Jadi di sini cara bacanya itu Yehovah. Cuma walaupun tulisan Yehovah, orang Yahudi itu tidak mau mengucapkan nama itu karena dianggap nama itu terlalu kudus, terlalu suci untuk disebutkan. Sampai Rabi itu bilang gini, Anda itu kalau punya bapak di rumah, Anda manggil nggak nama bapak Anda sebagai bentuk penghormatan sama dia? Apa Anda mengatakan misalkan nama bapak kita namanya Uco, Cok, apakah kita ngomong sama bapak kita Uco? Kan nggak sopan. Ya, kita panggil dia bapak, pak gitu. Begitu pula Allah, kata Rabi gitu. Makanya mereka menganggap tidak sopan kalau menyebut nama Tuhan itu dengan namanya, sehingga mereka menyebutkan nama Tuhan itu nama itu gitu, sang nama, al-isim kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani namanya Hashem. Makanya orang Ibrani itu menyebut ketika lagi ngobrol sehari-hari itu Hashem. Hashem itu maksudnya mereka nama Tuhan itu gitu. Hashem itu artinya secara bahasa the name artinya. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Inggris kan definite article itu kan the. Kalau di dalam bahasa Arab definite article itu alif lam. Kalau dalam bahasa Ibrani huruf he ya. Jadi Shem itu artinya nama, kalau tambah definite article tambah h-nya itu jadi Hashem itu artinya nama itu, nama sang nama gitu. Kayak orang Yahudi menyebutkan Hashem. Tapi kalau di dalam liturgi lagi baca Torah misalkan mereka baca Ulangan pasal 6 ayat 4 misalkan. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, mereka nggak bilang Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Ya, dengarlah Israel, Hashem itu adalah ilah kita. Hashem itu Echad, Hashem itu Esa. Ya, itu kalau ngobrol sehari-hari. Tapi kalau mereka bacanya dalam liturgi lagi ibadah, mereka bacanya Adonai. Adonai itu artinya apa artinya Adonai itu? Artinya Tuanku gitu. Atau Tuan kami ya. Adonai itu Tuan kami. Oh, Adonai itu Tuanku ya kalau nggak salah. Nah, itu intinya begitulah. Iya, Adonai Tuanku. Nah, itulah mengenai nama Tuhan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tidak menyebutkan nama Tuhannya. Ya, mereka mempelesetkannya. Jadi kalau saking kudusnya itu nama Tuhannya itu mereka menyebutnya kalau nggak Adonai, mereka menyebutnya jadi Hashem. Nah, jadi kalau saya menyebut Hashem berarti maksud saya adalah nama Tuhannya orang Yahudi. Oke ya, nama Tuhan Yehovah itu tadi, ya, Yahweh atau Yehovah. Oke ya. Nah, kemudian kita skip ke nama yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke nama yang berikutnya. Kita lanjutkan ke nama yang berikutnya, itulah nama Elohim. Nah, Elohim ini namanya yang mulia juga sih. Nah, Elohim ini bahkan ada orang Yahudi itu mempelesetkan namanya. Karena dia nggak mulia juga, ini jangan dibaca sesuai dengan ejaannya juga, nggak boleh baca Elohim, tapi baca Elokim. Huruf he-nya itu diganti dengan huruf kuf. Jadi bacanya Elokim. Nah, itu ada yang sampai seperti itu, tapi itu sedikit sih, jarang itu yang seperti itu. Kebanyakan mereka tetap menyebutnya Elohim, tapi mereka menganggap ini nama yang paling mulia juga. Nah, Elohim ini perlu diketahui, dia ini adalah bentuk jamak dari Eloah. Ya, jadi Eloah itu dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arab dia jadi Allah. Ya, jadi cuma orang Ibrani ya dia menambahkan di belakangnya itu dengan huruf yod dan huruf mem, dan itu tanda jamak. Jadi mereka nyebutnya Elohim. Tapi bagi orang Yahudi bukan berarti Allah itu jamak, bukan. Maksudnya ini jamak li ta'zim, seperti Allah menyebutkan dirinya dengan nama Allah menyebutkan nahnu, ya. Allah menyebutkan dirinya kami di dalam Al-Qur'an, itu berulang-ulang kan. Itu maksudnya kan mengagung, sebagai bentuk pengagungan. Nah, begitu pula orang Yahudi itu ketika Elohim menyebutkan dirinya Elohim di dalam tanah, di dalam Torah ya. Itu maksudnya jamak pengagungan gitu. Bukan berarti dia itu orang Yahudi meyakini Allah itu jamak, bukan. Karena orang Yahudi itu meyakini Allah itu Esa gitu kan. Seperti tadi di Shema Israel itu. Bahkan ditegaskan di dalam di dalam Aseret Hadevarim ya, di dalam 10 firman itu ya, di mana Allah itu kan mengatakan begitu. Dia itu sangat ingin dari sisi konsep ketuhanan kan mereka tauhid orang Yahudi ini. Ya, monoteis jelas. Ya, dari sisi konsep ketuhanan, walaupun nanti dari sisi praktek mereka itu masih perlu diajarin sama orang Islam sih sebenarnya cara memahami tauhid itu gimana gitu ya, walaupun secara
teori kitab mereka ini udah cukup bagus sebenarnya. Walaupun kadang-kala ada yang kontradiksi juga, ya. Seperti misalnya di dalam Eseret Hadivarim tuh. Faidaber Elohim et kol Hadivarim ha'elah lemur. Anochi Adonai Eloheicha, ya. Aku adalah Adonai, aku adalah Hashem, ya, Elohimmu, Tuhanmu. Asher hotzatika me'eret Mitzrayim, yang telah mengeluarkanmu dari tanah Mesir. Ini Beit Avadim, yaitu rumah perbudakan. Lo yihyah laka Elohim akhirim alpanai. Jangan ada bagimu ilah-ilah lain di hadapanku. Nah itu kan memang benar-benar Allah itu mengajarkan tauhid di dalam Torah orang Yahudi, dan sampai sekarang ayat-ayat seperti itu masih ada di sini. Gitu. Jadi konsep ketuhanan di Tanakh ini tauhidnya cukup bagus, cuma dari sisi beberapa sisi nanti seperti dalam masalah asma wa sifat itu masih perlu diajarkan oleh Ahlus Sunnah sebenarnya. Orang Yahudi perlu diajarkan sama Ahlus Sunnah. Baik. Nah, itu untuk nama-nama Tuhan orang Yahudi ya. Insyaallah udah jelas lah.